Bagi mereka yang tidak meyakini Anunnaki jatuh ke dalam kefakiran duniawi, termasuk Nirsala sang ratu, karena keluarnya alat tukar yaitu emas pada saat itu hanya bisa didapatkan di kuil Anunnaki. Setiap diri di Atlantis tidak ingin hidup menderita dalam kemiskinan. Mereka lebih memilih jadi pengikut Anunnaki, termasuk istri kedua Nabi Nuh yang setiap pekan hadir dalam ritual menjijikan dan disetubuhi banyak orang di sana. Sebab istri kedua Nabi Nuh pernah menjadi simbol kecantikan Atlantis. Istri kedua Nabi Nuh itu bernama Alizgah, yang tentu saja seorang istri yang sangat dicintai Nuh karena kecantikannya. Sangatlah wajar sebab Nabi Nuh adalah seorang lelaki. Namun setiap keindahan bentuk bukanlah penjamin kedamaian. Keindahan yang terpancar dari relung jiwa itulah yang bisa memberi kedamaian sejati. Istri pertama Nuh itulah yang memberi kedamaian pada Nuh, sebab ia memiliki keindahan dalam relung jiwanya dan mampu bertahan dalam kegersangan dan kejatuhan untuk tetap setia pada Nuh. Kini Anunnaki adalah penguasa Atlantis secara keseluruhan. Dia meneruskan rencananya menyerang Lemuria, namun naganya belum memiliki penunggang. Setiap diri yang mencoba menaklukkan naga dan menjadi penunggang naga, mereka malah menjadi santapan sang naga. Anunnaki pun menunda penyerangannya memakai naga. Anunnaki menyerang Lemuria dengan dipimpin Jenderal Besar Atlantis yaitu Bahnaa. Lemuria adalah peradaban maju namun tak pernah arogan. Mereka memiliki para leluhur dan tetua yang bijaksana. Lemuria sudah bersiap akan kemungkinan perang dengan Atlantis dari 100 tahun yang lalu. Sebab leluhur mereka menyerukan siaga karena memiliki firasat yang buruk mengenai Atlantis. Leluhur Lemuria dan para cendekiawannya sudah sejak lama berfirasat bahwa kemajuan peradaban Atlantis melalui Anunnaki memiliki tujuan untuk melenyapkan Lemuria. Oleh karena itu, Lemuria telah bersiap dengan senjata utama mereka yaitu cairan merkuri merah.
sebuah cairan yang jika terkena makhluk apapun, maka makhluk itu akan mati dalam hitungan jam. Inilah cairan racun yang berbahaya. Sekuat apapun raksasa Atlantis, jika terkena cairan ini, efeknya adalah kematian. Para prajurit Lemuria membawa Red Mercury dan mereka hanya perlu menyentuhkannya pada musuh. Dalam perang besar di Lemuria, kerajaan Lemuria mengerahkan seluruh prajurit dan masyarakat. Mereka juga bersekutu dengan salah seorang raja Sundalen yang lolos dari penculikan, yaitu Raja Urata. Raja Lemuria dan seluruh jajaran pilar menteri ikut berperang, kecuali perempuan dan anak-anak. Setengah daratan Sundalen, yaitu Asia, kini bersekutu dengan Lemuria. Setengahnya lagi bersekutu dengan Atlantis untuk menyediakan logistik Atlantis. Orang-orang di Sundalen memiliki pengetahuan tentang cara berbicara dengan satwa. Oleh karena itu, manusia Sundalen bisa menaklukkan mamut, singa, harimau, dan lain-lain untuk mereka jadikan prajuritnya. Pasukan garis kanan dan kiri Lemurian adalah sekutu Lemuria, yaitu pasukan Sundalen yang memiliki pengetahuan berbicara dengan satwa. Pasukan itu terdiri dari manusia dan harimau dan berbagai burung elang di atas yang membantu pasukan Sundalen. Inilah perang besar yang terjadi pada masa itu di daratan Lemuria.
Dan kekuatan rahasia dari Lemurian adalah Merkuri merah yang telah menjadi batu. Kita mengenalinya sebagai batu merah delima, batu mistik yang langka. Cairan Merkuri merah yang telah menjadi batu justru tidak meracuni tubuh, sebaliknya menjadi pelindung tubuh baik secara imun maupun secara fisik. Secara imun, batu ini melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, bakteri, dan virus. Secara fisik, cairan Merkuri merah yang telah mengeras bisa melindungi tubuh dari serangan luar seperti pukulan maupun ketajaman benda. Para keturunan Lemurian mengenali pengetahuan ini dengan nama ilmu kebal. Cairan Merkuri merah yang telah mengeras menjadi batu memiliki manfaat sebagai pelindung tubuh secara imun maupun secara fisik. Tapi jika cairan ini tidak mengeras dan masih berupa cairan, justru menjadi racun mematikan bagi tubuh secara imun maupun secara fisik. Inilah rahasia Lemuria yang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan informasi ini tidak akan Anda dapatkan dari manapun kecuali di sini. Itulah pengetahuan dan bahan zat dari batu merah delima yang banyak diperbincangkan khasiatnya oleh para keturunan Lemuria hingga sekarang. Untuk membuat cairan Merkuri merah mengeras menjadi batu memerlukan proses alam yang rumit. Setidaknya dibutuhkan waktu 3-5 tahun jika dibantu dengan teknologi modern. Jika diproses secara alami mungkin bisa memakan waktu lebih dari itu. Kita lanjut ke Atlantis. Prajurit berkuda Lemurian dibekali dengan batu Merkuri merah atau merah delima, sehingga kuda dan penunggangnya kebal dari panah-panah Atlantis, kebal dari pedang dan senjata listrik Atlantis. Pasukan garis depan Atlantis dibekali panah dan senjata yang telah dilumuri Merkuri merah, sehingga meracuni tubuh pasukan Atlantis. Raksasa-raksasa Atlantis pun menjadi lemah.
Dengan total 310.000 pasukan Atlantis melawan 70.000 pasukan Lemurian, secara statistik Atlantis memiliki peluang menang, namun setiap kejadian selalu bersifat dinamika dan dinamis. Atlantis dikalahkan oleh 70.000 pasukan Lemuria dengan senjata Red Mercury berbentuk cairan dan Red Mercury yang sudah berbentuk batu, yaitu merah delima. Ini adalah pukulan keras bagi Anunnaki, membuat dendam dan kebencian Anunnaki makin besar pada Lemuria. Kekalahan ini memicu perang lebih besar lagi. Anunnaki memiliki 3 naga yang belum ia gunakan sebagai pion dalam papan permainan. Ia juga memiliki ambisi dan kegilaan yang melampaui batas dalam hal pengetahuan. Dalam perang tersebut, Anunnaki mengalami kekalahan terbesar dalam sejarah. 300.000 pasukannya tidak pernah kembali. Sebagian dari mereka mati, yang selamat dijadikan tawanan. 10.000 raksasa Atlantis dilenyapkan dengan panah-panah Merkuri merah. Sang jenderal besar Bahna'a mati di tangan Ambara, yaitu Raja Lemuria, adik kandung Anunnaki. Cairan Red Mercury yang telah mengeras menjadi batu memancarkan vibrasi energi seperti putaran langit, sacred geometry, yang membuat makhluk jin tunduk. Jika Anda mempelajari fisika kuantum dan alkimia, Anda akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada adalah hasil karya energi, dan energi itu memancarkan berbagai macam frekuensi dan vibrasi. Red Mercury adalah satu-satunya zat materi yang disembunyikan keberadaannya dari dunia pengetahuan. Jika Anda cari di Google mengenai cairan Merkuri merah, mesin itu akan menjawab cairan Merkuri merah tidak ada di zaman sekarang. Itu hanya ada di masa lalu. Atau mesin itu akan menjawab bahwa cairan itu tidak ada. Namun tentu saja ada seseorang yang tidak ingin banyak orang mengetahui tentang Merkuri merah, sebab Merkuri merah juga adalah bahan untuk senjata nuklir sekarang. Jika Merkuri merah tidak ada, mengapa negara-negara besar memiliki nuklir seperti Amerika, Rusia, dan Iran? Nuklir itu sendiri tanpa Merkuri merah hanya bom atom biasa yang terdiri dari uranium dan lain-lain. Jika Merkuri merah banyak diketahui orang, maka runtuhlah pengetahuan sains. Apalagi jika cairan Merkuri merah itu sudah mengeras menjadi batu, bisa dipakai untuk penyembuhan penyakit apapun dan kekebalan fisik dari serangan apapun. Sebagai masyarakat Nusantara, mungkin Anda setidaknya mengetahui tentang khasiat batu merah delima dari orang-orang terdahulu, sehingga saya tidak perlu menjelaskan di sini secara rinci. Batu merah Merkuri juga adalah batu yang berada di cincin Nabi Sulaiman yang membuat makhluk jin tunduk, kebal dari penyakit dan serangan fisik. Jika pengetahuan ini dikembangkan, Anda cukup memiliki merah delima atau batu Merkuri merah untuk hidup sehat dan panjang umur. Maka tidak akan ada rumah sakit dan industri sains seperti obat kimia dan lain-lain. Menarik bukan? Saya harap ini mencerdaskan kehidupan berbangsa.